Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan rasa ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada detik ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menunaikan ibadah di bulan Ramadan Mubarak ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kehidupan dunia merupakan misteri yang penuh dengan teka-teki dan rahasia, sehingga manusia sebagai makhluk biasa memiliki keterbatasan dalam memahami makna hidup yang sesungguhnya. Untuk itu, agar hidup manusia mencapai predikat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memiliki manfaat bagi sesama manusia, maka manusia membutuhkan nasihat kehidupan. Sejenak, mari kita refleksikan sebuah hadis qudsi yang sangat penting sekali untuk kita ingat. Kita renungkan ulang isi dan kandungan hadis tersebut. Para pemirsa, suatu ketika datanglah malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaa Jibrilu alaihi salam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala: Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. وأحبب ما أحببت فإنك مفارقه وأعمل ما شئت فإنك مجزي به ثم قال يا محمد شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. Dalam hadis tersebut setidaknya ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil hikmah dalam menjalani kehidupan singkat di dunia ini. Pelajaran yang pertama, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Allah telah memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang menghantarkan bahwa sebuah kebebasan pasti menyimpan sebuah konsekuensi. Dalam hadis tersebut telah mengajak kita untuk berkreasi sekaligus menanggung sebuah konsekuensi yang perlu kita pertanggungjawabkan. Kita dipersilahkan sebebas-bebasnya untuk berekspresi. Entah ingin jadi kiai, ingin jadi intelektual, ingin jadi petani, ingin jadi guru, ingin jadi pengusaha, ingin jadi orang biasa, semuanya terserah. Ekspresikanlah semua yang kita inginkan, tapi perlu kita ingat bahwa kita pasti akan mati. Nah, para pemirsa, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana supaya kita tidak mati? Bagaimana agar kita bisa mencapai derajat tersebut? Sebagaimana para anbiya, para syuhada, para aulia dan lain sebagainya, sebuah derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dustur kita sebagai muslim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengatakan memiliki sebuah perkiraan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu telah mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Pemirsa sekalian rahimakumullah, semoga meski suatu saat kita meninggal, namun kita tetap bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan kontribusi pemikiran, amal, dan laku hidup kita, sehingga meski kita telah tiada, namun kita tetap dikenang oleh orang yang masih hidup. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kedua adalah wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariquhu. Kita diberikan kebebasan untuk mencintai semua yang ada. Mencintai bapak ibu, mencintai keluarga, mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak, mencintai lingkungan, mencintai harta, mencintai baik yang berupa materi maupun yang berupa spirit. Namun perlu kita ingat bahwa apa yang kita cintai dengan sekuat tenaga itu suatu saat pasti akan pisah, pasti akan berpisah dengan kita. Maka yang menjadi permasalahan penting adalah bagaimana agar kita dalam mencintai itu tidak bisa berpisah. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kalau posisi kita ini adalah orang tua atau pendidik, maka arahkanlah anak-anak dan peserta didik kita agar bisa mencintai sebuah cinta yang tak terpisahkan, yakni mencintai Gusti Allah, mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, mencintai sahabat dan para ulama. Cinta kepada semua tadi adalah cinta yang takkan pernah putus. Karena ketika kita mencintai Allah, ketika kita mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, maka keterikatan cinta kita akan berkesinambungan sampai alam akhirat nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pelajaran yang ketiga yaitu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kita juga diberi kebebasan yang sangat bebasnya oleh Allah, diperkenankan melakukan apapun sesuatu yang kita kehendaki dan kita inginkan. Ingin mengisi hari-hari kita dengan belajar, ya monggo. Ingin jagong, ya monggo. Ingin keluyuran, ya monggo. Namun perlu kita ingat bahwa apa yang kita lakukan itu manfaat atau tidak, kelak pasti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang telah diberikannya pada kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, yang patut kita perhatikan adalah bagaimana agar amalan yang kita kerjakan itu memiliki muatan ibadah. Itu semua kembali kepada tatanan niat kita. Sebagaimana hadis, innamal a'malu
binniyati. Dan ketika melakukan niat, berarti harus dibarengi dengan bacaan basmalah dan dibarengi dengan bacaan hamdalah. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mencontohkan demikian. Beliau bersabda, kullu amrin dhibalin la yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi fahuwa aqta. Sebuah amalan apapun itu, kalau tidak dimulai dengan bismillah atau alhamdulillah, maka amalan itu akan terputus. Para ahli ilmu sering menjelaskan bahwa yang dimaksud terputus di sini adalah terputus berkahnya. Dalam arti sebuah amalan tidak memiliki keberkahan. Berkah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada diri kita. Tidak memiliki keberkahan jika tidak dimulai dengan bacaan basmalah dan hamdalah. Untuk itulah sebuah siasat sangat diperlukan untuk memasukkan ibadah ke dalam semua amal kita, sehingga setiap gerakan kita memiliki muatan ibadah. Setiap ucapan kita memiliki muatan ibadah. Dan antara urusan dunia dan ukhrawi memiliki sinergi, sehingga pada akhirnya akan menghantarkan kepada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis qudsi adalah summa qala ya Muhammad syaraful mu'mini qiyamul lail. Wahai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia pada malam hari untuk qiyamul lail, untuk sholat malam. Ketinggian dan kehormatan seorang beriman bukan dilihat dari kedudukan, bukan dilihat dari jabatan, bukan dilihat dari keturunan, bukan dilihat dari kekuasaan dan harta yang dimilikinya, melainkan dari usahanya menghidupkan malam dengan mengikhlaskan diri untuk melakukan sholat tahajud, berzikir, dan membaca Al-Quran. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pelajaran terakhir atau yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis tersebut adalah wa'izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Perkasanya seorang mukmin adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Kekuatan, keperkasaan, dan keunggulan orang mukmin dari orang lain bukanlah besarnya badannya dan kuatnya otot seseorang, melainkan ketercukupannya dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, dan ketidakbutuhannya terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jalan liku hidup dan matinya dengan penuh totalitas diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, 5 nasihat yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki makna nasihat kehidupan bagi manusia, agar kita dapat mengoptimalkan amanah kehidupan kita dengan mawas diri dalam bertindak dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, sehingga manusia dapat menggapai keselamatan serta kebahagiaan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak.
sa'dud darain. Wallahu a'lam bissawab. Semoga di bulan yang suci, bulan Ramadan mubarak ini, kita senantiasa bisa menjaga hidup kita, menjaga kecintaan kita kepada Allah, menjaga amal kita kepada Allah, sehingga kita akan terpilih menjadi orang-orang yang perkasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian kultum yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat adanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.